Makasih yang udah mau mampir, yang nggak mampir terserah. Ya kali ini gue mau bahas kasus yang gelok banget. Kasus ini dulu jadi perbincangan dan gempar satu Indonesia, khususnya di Banten. Soal dukun pengganda uang yang berujung pada pembunuhan berantai yang berakhir dikubur hidup-hidup. Ya emang masyarakat kita sebagian besar masih percaya pada hal-hal yang begituan. Dan kasus ini sebagai pembelajaran kita, kalau emang lagi kesusahan keuangan, ya kerja. Jangan malah percaya gimmick-gimmick dukun seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, itu tolong ada nasi nempel di bibir, tolong dibersihin dulu ngap. Dari tadi ganggu banget. Oke, mari kita lanjut. Let's find out. Mari kita salim dulu sama Mbah Usep yang memiliki nama asli Muhammad Tubagus Yusuf Maulana. Dukun Usep ini tinggal di desa Cikario, Lebak, Banten. Nah, Mbah Usep ini mempunyai pekerjaan utama sebagai buruh tani dan kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang dimana Mbah Usep ini mempunyai istri dan 2 orang anak. Karena menjadi buruh tani yang gajinya kecil dan pas-pasan, maka Mbah Usep juga membuka jasa praktik perdukunan yang bisa mengobati penyakit-penyakit kayak santet dan guna-guna, yang pada awalnya hanya untuk warga-warga desa sekitar kediaman Mbah Usep itu sendiri gitu. Di samping itu, Mbah Usep mempunyai teman yang bernama Mamang Oyon alias Sobirin. Mamang Oyon ini juga tinggal di desa Cikario, Lebak, Banten. Ya kita bisa sebut mereka ini tetanggaan. Mang Oyon ini juga dia bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya juga nggak seberapa. Nah, berangkat dari keresahan dan kesusahan ekonomi yang sama, dari situ Mang Oyon mempunyai ide brilian bersama Mbah Usep ini tentunya. Intinya, gimana kalau kita fokus untuk membesarkan praktik perdukunan ini, Mbah, gitu. Mang Oyon mengajukan diri sebagai membantu mencarikan pasien untuk Mbah Usep, atau bisa kita sebut sales representatif. Nah, dari kolaborasi antara Mbah Usep dan Mang Oyon ini, selama beberapa tahun terakhir, hasilnya di luar dugaan. Klinik Mbah Usep menjadi terkenal dan diserbu pelanggan, karena pasiennya nggak hanya berasal dari Banten, melainkan merambah ke kota-kota sekitar, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Jadi orang-orang banyak yang tahu klinik dukun Mbah Usep ini. Nah, dari situ semakin banyak orang yang datang, semakin terkenal juga tentang kesaktiannya Mbah Usep ini. Yang pada dasarnya Mbah Usep sendiri tidak mempunyai kesaktian seperti yang dibicarakan Mamang Oyon atau pasien-pasien lainnya. Karena pada dasarnya pasien yang sembuh itu karena sugesti-sugesti baik dari Mbah Usep. Dan gak berhenti sampai di situ. Dengan profit yang cukup menggiurkan dari klinik ini, akhirnya mereka ingin mengembangkan jasanya untuk jauh melampaui praktik-praktik dukun lainnya. Dengan cara bukan hanya menyembuhkan orang sakit, melainkan menambah jasa, yaitu penggandaan uang atau uang goib. Yang di sini peran Mang Oyon akan diuji habis-habisan jika tidak mencapai target. Sampai di tahun 2007, akhirnya usaha mereka tidak sia-sia. Mbah Usep mendapatkan pasien yang ingin menggandakan uang. Ya karena bujuk rayunya Mamang Oyon tadi, mereka bernama Salikun dan Omron. Jadi, sebelum Salikun dan Omron ini bisa tertarik dengan tawaran dari mereka, Mamang Oyon ini memberitahu, jika kalian ingin menggandakan uang, kalian harus membawa mahar, karena mahar tersebutlah yang akan dilipat gandakan melalui ritual semacam bank goib. Karena dari kelihayan bicara yang dimiliki oleh Mamang Oyon, akhirnya mereka pun tertarik dan setan pun istighfar. Mbah Usep pun mengatakan kepada mereka bahwa syaratnya untuk menggandakan uang ini cukup mengikuti perintah dari Mbah Usep dan merahasiakan seluruh prosesnya kepada orang lain. Dan selama proses pelipat gandaan itu, mereka diminta untuk menggunakan minyak wangi yang sudah disediakan Mbah Usep, dan nantinya minyak wangi itu harus digunakan setiap harinya. Nah, tapi pada saat mereka berdua balik lagi ke rumah Mbah Usep, di waktu yang dijanjikan uangnya akan dilipat gandakan sudah selesai, dukun Usep malah minta maaf karena minyak wangi yang diberikan kemarin sudah tidak layak pakai atau kadaluarsa, jadi ritualnya tidak berhasil. Solikun sama Omron yang menggunakan uang mahar dari harta simpanan mereka tentunya langsung kaget, ketakutan, uang mereka langsung habis. Tapi dukun Usep di situ mencoba menenangkan mereka dengan ngomong bahwa masih ada cara terakhir agar uang mereka bisa kembali. Yang tentunya dengan cara bank goib itu tadi. Caranya adalah dengan berpuasa selama 11 hari tidak boleh makan dan minum. Ya kalau didefinisikan bukan kayak puasa pada umumnya, tapi puasa yang benar-benar sahur sekarang, nanti buka puasanya 11 hari kemudian.
Dan jika kalian berhasil, uangnya akan bisa diambil dari Bang Goib beserta lipat gandanya. Yang pada tujuannya ini cuma akal-akalan dari Mbah Usep dan Mamang Oyon aja untuk ngebuat Solikun dan Omron kehilangan nyawanya. Bayangin gak makan dan minum 11 hari, udah pasti ngelihat kanipu dikira lumpia itu pasti. Dan akhirnya, Solikun dan Omron yang sudah pasrah dan tidak punya pilihan lain lagi untuk mendapatkan uangnya kembali, akhirnya sempat mencoba untuk berpuasa. Namun mereka gagal karena tidak kuat lagi. Ya bayangin puasa 11 hari tidak makan dan minum. Dan ketika mereka mendatangi lagi dukun Usep, Mbah Usep dan Mang Oyon ini sudah tidak ada lagi di rumahnya. Mereka melarikan diri ke Pandeglang, ke kampungnya Mamang Oyon. Nah, tepatnya pada 17 Mei 2007, di balik kebingungan yang melanda Solikun dan Omron, mereka menyusul Mbah Usep sama Oyan ini ke Pandeglang. Tapi kali ini mereka tidak berdua aja karena takut dan gelisah nanti di sana diapa-apain oleh Mbah Usep. Mereka itu mengajak 3 temannya, yaitu Oon, Yudi, sama Imik Zamzami. Jaga-jaga jika mereka ternyata memang menipu dan nekat melakukan sesuatu yang nggak diinginkan. Dan ternyata Mbah Usep dan Oyon ini sudah menyiapkan rencana. Lalu di sebuah tanah yang kosong dan tidak jauh dengan rumah Mamang Oyon ini, mereka sudah bersiap. Dan pada akhirnya Solikun dan Omron dan 3 temannya datang untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi Mbah Usep berusaha lagi untuk menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa saya tidak menipu kalian, emang ritualnya itu susah, tapi karena Mbah Usep dan Mang Oyon ini memang pintar bersandiwara, akhirnya mereka luluh. Mbah Usep menjelaskan bahwa masih ada satu cara lain agar uangnya mereka kembali, adalah dengan melakukan ritual yang kali ini Mbah Usep mengajak mereka ke lubang yang mereka sudah gali di tengah hutan. Lubang ini berukuran 2x2. Mbah Usep pun menjelaskan, lubang ini adalah lubang goib yang nantinya uang kalian akan muncul dari sini. Yang pada akhirnya Solikun dan Omron tidak punya pilihan lain lagi selain mengikuti ritual arahan yang diberikan Mbah Usep. Mereka berlima pun disuruh untuk berdiri di pinggir lubang dan Mbah Usep membawakan sebuah minuman yang kalian harus minum agar gerbang goibnya terbuka, dan mereka berlima akhirnya meminum itu. Yang tanpa disadari oleh mereka, minuman seperti kopi itu sudah dicampur dengan racun tikus atau dalam bahasa Spanyolnya potasium. Akhirnya, mereka pun merasakan pusing, lemas, dan tidak berdaya seketika tergeletak di pinggir lubang. Dan pada kesempatan itu, Mbah Usep dan Mamang Oyon tanpa ragu memasukkan mereka berlima ke dalam lubang. Dan mereka pun dikubur hidup-hidup sampai pada akhirnya setan pun istighfar. Mengapa keluarga mereka tidak mencari? Karena Mbah Usep sudah berpesan kepada mereka bahwa mereka harus merasakan rangkaian ritual dari awal sampai akhir ini kepada siapapun. Jadi pihak keluarga Solikun, Omron, dan ketiga temannya tidak mengetahui kemana perginya mereka. Nah, karena itu Mbah Usep dan Oyon mendapatkan profit yang besar banget sampai belasan juta. Mereka menyadari, kok enak ya Mbah dapat uang besar gak harus kerja keras lagi. Dan masih ada aja orang yang percaya-percaya tentang ginian gitu. Di situ mereka malah termotivasi untuk terus melanjutkan aksinya untuk menawarkan produk jasa ini ke orang lain. 2 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 19 Juli 2007, Mamang Oyon berhasil mendapatkan lagi target selanjutnya. Mereka adalah Anto, Samali, dan Nasrud. Lebih geloknya lagi, mereka ini ingin menggandakan uang 200 juta menjadi 2 miliar. Karena kesaktian dari Mbah Usep yang sudah terkenal bahwa Mbah Usep ini dukun sakti gitu loh. Lalu dengan iming-imingnya Mbah Usep kembali menjelaskan ritual apa saja yang harus kalian lakukan. Dukun Usep ini mengatakan harus ada mahar 14 juta dan meminum cairan yang nanti akan diminum di pinggir lubang itu tadi. Dan pada malam harinya itu juga mereka pun diajak ke tanah kosong seperti hutan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Mbah Usep ini, di Ciburui, Cikaryo, Banten. Mereka ditunjukkan sebidang tanah ukuran 2x2 yang mereka harus menggalinya sendiri agar gerbang goib terbuka. Setelah selesai dengan lubangnya, mereka bertiga disuruh berdiri di pinggir lubang. Dan Mbah Usep ini membawakan sebuah minuman yang sama, cairan seperti kopi yang telah dicampur racun tikus atau potasium tadi. Nah, karena saking semangatnya untuk mendapatkan uang, mereka pun meminumnya tanpa ragu. Dan yang kita bisa lihat, mereka pun juga bernasib sama dengan Solikun dan Omron. Mereka langsung linglung dan pingsan. Saat itulah Mbah Usep dan Oyon malah merogoh semua saku celana baju mereka, mengambil uang 36 juta, dompet, dan ponsel mereka. Setelah itu, mereka menyeret tubuh ketiganya dan membuangnya ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dan keesokan harinya, Usep dan Oyon masih melakukan penipuan-penipuan lainnya kepada orang lain.
Terungkapnya kasus ini karena Polres Lebak, Banten menerima laporan seorang wanita yang tak lain adalah istri dari Anto, yaitu Dewi, pada Senin 23 Juli 2007. Dewi yang ditemani anaknya datang memadukan nasib suami yang tak kunjung pulang ke rumah selama 3 hari. Anto pergi bersama 2 rekannya, Samali dan Nasrun, sejak 20 Juli 2007. Nah, ternyata walaupun Mbak Usep mengasih pesan bahwa harus merahasiakan proses ini kepada siapapun, Anto tetap bilang kepada istrinya. Maka dari itu, Dewi melapor ke pihak kepolisian bahwa suaminya itu menghilang. Kepada polisi, Dewi mengatakan Anto pergi untuk menemui seorang dukun yang bisa menggandakan uang di desa Cikario Cileles. Ya, dukun itu namanya Mbak Usep itu tadi. Hari itu juga tim kepolisian Polres Lebak, Banten mendatangi kediaman sekaligus tempat praktik perdukunan Mbak Usep ini. Saat itu, polisi langsung membekuk dia untuk dimintai keterangan. Di saat Usep tengah menerima pasiennya, mukanya langsung tegang dan panik, kayak ngerasa orang bersalah, padahal yang memang bersalah. Disitulah polisi tambah curiga. Ketika dimintai keterangan, apa yang disampaikan Mbak Usep ini juga berubah-ubah, yang membuat polisi semakin curiga. Akhirnya Mbak Usep diamankan ke Polres Lebak. Di hari itu juga, di hari yang sama, polisi juga menangkap Oyon yang lagi nongkrong di pangkalan ojek Pasar Saketi di Pandeglang, Banten. Di ruang penyelidikan, Usep dan Oyon diinterogasi secara maraton. Polisi menduga kedua orang ini sangat tahu keberadaan Anto, Samali, dan Nasrun yang dilaporkan hilang itu. Melalui teknik interogasi khusus, akhirnya penyidik menemukan korelasi antara keterangan saksi dan pengakuan keduanya bahwa Anto, Samali, dan Nasrun menghilang dan telah mati dibunuh. Malam hari itu juga, Usep dan Oyon digelandang polisi untuk menuju sebuah hutan di kawasan Kampung Ciburui, Desa Cikario. Mereka diminta polisi untuk menunjukkan di mana mereka mengubur ketiganya. Setelah menemukan kuburan itu, Usep dan Oyon diminta untuk menggalinya. Tak lama kemudian ditemukan jasad ketiga korban dalam satu lubang yang sama. Rata, jasad mereka sudah mulai rusak. Dari pengakuan mereka, polisi pun akhirnya juga mendapatkan fakta baru. Usep dan Oyon ternyata sebelumnya sudah melakukan hal yang sama kepada Oon, Salikun, Imik, Zamzani, Yudi, dan Umron pada 17 Mei 2007. Keesokan harinya, Selasa pagi 24 Juli 2007, Mbak Usep dan Oyon kembali diminta menunjukkan lokasi kuburan kelima korban baru itu. Ternyata lokasi kuburan itu berjarak sekitar 1,5 km dari kuburan yang pertama. Kelima korban itu dikubur di dalam satu lubang berukuran 2 x 2 meter di tengah hutan Kampung Cipajer, Desa Cikario, Lebak, Banten. Usep dan Oyon lah yang mencari dan menggali kuburan itu, disaksikan dengan sejumlah polisi yang datang. Polisi terkejut dengan apa yang ditemukan. Kelima jasad korban yang ditemukan nyaris sudah tidak bisa dikenali lagi wajahnya. Lalu, semua jasad-jasad yang ditemukan itu langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Serang. Semua keluarga korban yang mengadukan anggota keluarganya berdatangan, termasuk keluarga Dewi. Keluarga itu histeris dan mengutuk perbuatan biadab Usep dan Oyon. Lalu pada akhirnya, dukun Usep alias Muhammad Tubagus Yusuf Maulana menerima putusan vonis hakim hukuman mati dari Majelis Hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada 10 Maret 2008. Di antara para terpidana yang pernah divonis hukuman mati di Indonesia, mungkin Usep lah yang menerima keputusan itu dengan sikap legowo. Pria tersebut berusia 40 tahun dan memiliki nama asli Tubagus Yusuf Maulana menolak semua upaya hukum untuk membebaskannya dari jeratan hukum. Dia berkata pada pengacaranya, Koswara Purwasasmita, bahwa saya tidak kenal dengan presiden. Saya tidak bersalah kepada presiden, tapi saya bersalah kepada para korban dan keluarganya. Jadi, laksanakanlah saja eksekusi, saya pasrah. Begitulah ucap dari Mbah Usep. Proses eksekusi mati terhadap Mbah Usep tergolong paling cepat, 4 bulan. Hal itu berbeda dengan para narapidana hukuman mati lainnya, yang memerlukan waktu bertahun-tahun dari menerima putusan vonis hingga eksekusi mati dijalankan. Saya lebih baik mati daripada hidup di penjara, ucap dukun Usep. Sebelum dieksekusi, Usep mengajukan 5 pesan sebagai wasiat kepada petugas lapas. Yang pertama, meminta berkumpul dengan istri dan anaknya selama 1 pekan penuh, siang hingga malam. Yang kedua, meminta pembimbing rohani yang menguasai kitab Muftah Mawadah dan menguasai ilmu agama Islam selama 3 hari. Ketiga, bila ada saudara yang mengunjunginya, ia meminta jangan diperlakukan seperti nabi, agar mereka tidak bersedih. Keempat, meminta dikuburkan di samping kuburan ayahnya di kampung kandang. Dan yang terakhir, yang kelima, meminta dihadirkan ibu kandungnya selama 1 pekan di waktu siang hingga sore. Akhirnya pada Jumat malam 18 Juli 2008,
Mbah Usep dibawa dari lapas Tangerang menuju sebuah hutan yang masuk wilayah Kecamatan Cimarga, Lebak. Di hutan itu, di tengah dinginnya malam dan gelap, Usep dihadapkan pada regu tembak yang berjumlah 10 personil Brimob Polda Banten. Tepat pukul setengah 11 malam, 3 peluru tajam menghujam tubuh Usep tepat di jantungnya. Dalam hitungan detik, tubuh Usep terkulai. Tim medis memeriksanya dan menyatakan ia sudah tidak bernyawa. Jasadnya segera dibawa ke Pusat Kesehatan Masyarakat Cimarga untuk diotopsi dan dimandikan. Lalu, jasadnya diserahkan kepada keluarga malam itu juga. Jasad Usep dikuburkan di Kampung Kandang. Berbeda dengan Mbah Usep, Mamang Oyon ini juga divonis hukuman mati melalui keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Hingga kini proses eksekusinya belum jelas kapan dilaksanakan. Ia sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, tapi bandingnya ditolak. Namun hingga kini kapan eksekusi mati terhadap Mamang Oyon ini dijalankan belum ada kejelasan sama sekali. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kepercayaan tanpa logika bisa berujung tragedi. Kasus ini menunjukkan satu hal penting. Saat rasa takut dan harapan lebih besar daripada akal sehat, orang bisa menyerahkan hidupnya pada orang yang salah. Kepercayaan buta, terutama pada figur-figur yang mengaklaim punya kekuatan khusus, membuat korban kehilangan kemampuan untuk bertanya dan meragukan. Saya, selaku editor, pengisi suara dan penyunting naskah pamit undur diri, dan jangan sampai saya menceritakan kisah tentang Anda. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Ciao.